البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah alihi wa sahbihi wa ba'd. Meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan kitab Janaiz, membahas tentang jenazah, yang itu meliputi tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, kemudian menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Dan Ibnu Hajar menyebutkan di awal tentang seseorang yang banyak mengingat mati. Demikian juga ketika seorang kelihatan akan meninggal, untuk banyak membaca la ilaha illallah, ataupun kerabatnya untuk meringatkan dia, mentalkin dia, mendikte, mentalkin untuk menirukan ucapan la ilaha illallah. Karena termasuk maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, masuk dalam surga. Kemudian juga diakhiri oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, adab seorang ketika ziarah kubur, mengucapkan doa assalamualaikum ala diyar ila akhiri. Kemudian juga larangan untuk mencerca mayit. Berikutnya kita masuk kitab yang keempat, ya, ini kitab zakah. Pembahasan berikutnya yaitu kitab zakah, kitab tentang zakat. Imam Sanani belum menyebutkan, ya, az-zakah lugatan, zakat secara bahasa mustarakah bainan nama wa taharah. Ya, ini gabungan dari nama, tumbuh, wa taharah, dan bersih. Ini secara bahasa. Gabungan antara bersih dan bertambah, yaitu. Adapun di Taudhul Ahkam, saya bahasa belum menyebutkan secara bahasa nama masih ada, tumbuh, demikian juga bertambah. Kemudian bukan Ibnu Qutaibah mengatakan, ya, dinamakan zakat karena tusmirul mal wa tanmih, karena zakat itu membuahkan harta dan menambah harta tersebut. Ya, itu sebenarnya mengatakan itu. Ini secara bahasa. Ada yang mengatakan tadi tumbuh dan bertambah, ada yang mengatakan tumbuh dan bersih. Ya, itu. Ucapan Imam Sanani lebih lengkap. Kemudian secara syariat, zakat itu secara syariat apa? Disebutkan di Taudhul Ahkam, bisa ditulis zakat itu adalah secara syariat, secara bahasa tadi. Dan ada hubungan antara secara bahasa dan secara syariat. Secara syariat ini dikenal dengan secara istilah hakun wajibun, hak yang wajib. Bimalin khas, di dalam harta yang khusus. Ya, jadi hak yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak. Hak yang itu wajib dikeluarkan di dalam harta yang khusus. Karena tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa hal terjadi perselisihan. Ya, hakun wajibun bimalin khas li thaifatin maksusatin, untuk kelompok tertentu. Tidak semua dikasih zakat, untuk kelompok tertentu. Biwaktin maksus, di waktu yang tertentu. Jadi hak wajib di dalam harta yang khusus untuk kelompok yang khusus di waktu yang khusus. Ya, itu secara syariat, secara istilah. Kemudian disebutkan tajibu zakah bi khams asya. Wajib zakat di 5 perkara. Minal mal, dari harta. Tidak semua harta dikeluarkan zakat. Walaupun 5 ini jadi perselisihan, ya. Apa itu? Bisa ditulis, sudah disebutkan di sini. Taudhul Ahkam, Syekh Al-Islam rahimahullah. 5 perkara dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, saimatu bahimatil anam. Saimah itu adalah binatang ternak, ya, bahimatul an'am, ini binatang ternak. Saimah yang dia itu digembalakan. Ini menunjukkan bahwa binatang ternak, sapi ataupun domba yang dia pelihara di kandang, dia bekerja
keras, kerja payah, ya kadang dikasih atur, kadang konsentrat, kasih ini dan itu, kan demikian. Ada ampas tahu dan sebagainya. Dia juga ngarit, kemudian dikasihkan ke kambing itu atau sapi itu. Ini tidak dikeluarkan zakat. Ya, nanti akan dibahas. Jadi binatang ternak yang itu digembalakan bebas. Itu makna sa'imah. Itu. Ini binatang ternak. Pertama adalah binatang ternak dengan rincian tadi. Kemudian yang kedua, yang jelas ya, itu tidak terjadi perselisihan. Al-asman, yaitu harga-harga emas, perak. Kalau sekarang ya waraqah naqdiyah, uang lembaran-lembaran itu atau receh pun bisa. Ini uang. Ini harga-harga emas, perak ataupun uang. Ini sepakat para ulama. Binatang ternak demikian juga tadi asman, emas, perak, demikian juga uang. Kemudian yang ketiga, ini agak beda urutannya ya. Wal kharij minal ard, yang keluar dari bumi. Keluar dari bumi, ini tanaman-tanaman. Dikeluarkan zakatnya juga. Seperti korma dan semisalnya itu akan dibahas. Walaupun jadi perselisihan yang lain seperti beras, jagung apakah dikeluarkan. Tapi yang jelas bahwa ada yang keluar dari bumi itu, tanaman yang keluar dari bumi itu dikeluarkan zakat. Yang jelas seperti korma jelas keluar. Ya. Kemudian diperselisihkan kita sebutkan di sini yaitu al-asal, asal madu yang keempat. Ini berselisih pada yang benar, oleh alam tidak dikeluarkan. Walaupun di sini di Tauhidul Ahkam disebutkan dikeluarkan. Kemudian yang kelima berselisih juga, apa itu? Urudut tijarah. Yakni barang dagangan. Ya, tijarah itu kan yang diperdagangkan. Urut itu barangnya, barang dagangan. Seseorang mempunyai toko bangunan, dikeluarkan zakatnya enggak? Jadi perselisihan yang sangat keras di kalangan para ulama. Ya, lebih bagus dikeluarkan. Tapi kalau jual belinya itu adalah emas, sebenarnya mengatakan sepakat dikeluarkan. Tapi kalau seperti seseorang mempunyai toko bahan bangunan atau toko sembako kan itu dikeluarkan atau enggak ini? Jadi perselisihan. Adapun tiga tadi kita sebutkan binatang ternak, kemudian harta, uang, emas, perak, kemudian yang keluar dari bumi dari tanaman-tanaman, kemudian yang keempat yaitu madu, yang benar adalah tidak, kemudian yang kelima tadi barang dagangan. Nah itu disebutkan di Subul Salam di sini. Waktu lima bi aisanah furidot, berselisih tahun berapa itu diwajibkan. Kebanyakan mengatakan kalau aksar diwajibkan tahun yang kedua, sanah tsaniyah minal hijrah, tahun yang kedua hijriah. Yaitu qabla fardu Ramadan, sebelum kewajiban qabla fardhi Ramadan, sebelum kewajiban puasa Ramadan. Disebutkan juga di Tauhidul Ahkam, demikian juga disebutkan sanah tsaniyah, tahun yang kedua. Kita baca dulu hadisnya. Yang pertama, qala Rasulullah Ta'ala an Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Nih hadisnya ini dipotong oleh Ibnu Hajar sesuai dengan keperluan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'sa Mu'adzan, beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila Yaman, ke negeri Yaman. Ya, disebutkan oleh Imam Sunani radhiyallahu taala karena ba'sahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mu'adz ila Yaman sanah asr, tahun ke-10. Nabi mengutus Mu'adz ini tahun yang ke-10. Qabla haji Nabi, sebelum hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulhijjah kan. Nah, belum berangkat Dzulqa'dah. Nah ini. Jadi tahun yang ke-10 sebelum Nabi haji. Ya itu disebutkan demikian. Dan sebutkan bahwa Mu'adz ini yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Nabi ke arah Yaman bagian selatan. Sekarang Hadramaut, Aden itu bagian selatan. Ya, namanya Janub. Adapun Ali bin Abi Thalib juga diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman di arah Shimal, utara. Sekarang Son'a, ya daerah utara itu yang berkembang di itu Syiah, Zaidiyah, dan sekarang menguasai daerah Syiah Rafidhah itu. Ya itu. Sehingga bekas-bekasnya ya dari Ali bin Abi Thalib ini berlebihan mencintai Ali bin Abi Thalib ada di Yaman ketika Nabi mengutus Ali ke tempat tersebut. Adapun Mu'adz di sini beliau diutus di Yaman bagian selatan. Ya demikian. Maka ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, fadzakar hadis, maka disebutkan hadisnya secara lengkap
Wa fi di dalamnya Nabi mengatakan innallah sesungguhnya Allah taala qad iftarada alaihim telah mewajibkan, telah memfardukan atas mereka sedekah, sedekah fi amwalihim di harta-harta mereka. Ya, ini apa? Zakat. Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat di harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Dengan rincian-rincian. Ya, itu apa? Nisab dan haul. Batasan hartanya sampai berapa? Haul ini 1 tahun. Ya, di antaranya itu. Adapun tanaman, maka ketika dia panen, ya, dikeluarkan zakatnya. Faturaddu, maka dikembalikan fi fuqaraihim, riwayat yang lain ala fuqaraihim. Maka dikembalikan kepada fakir-fakir mereka, orang-orang miskin mereka. Dari sini diambil juga oleh para ulama bahwa kalau suatu daerah orang miskin di situ belum semuanya dapat, tidak boleh zakatnya disebarkan di bagian tempat yang lain. Karena domir di sini domir hum. Diambil orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin mereka. Ini sama di daerah itu. Tidak boleh kemudian diambil dari ya di kota itu umpamanya harta orang-orang kaya mereka, kemudian zakatnya dikeluarkan ke kota yang lain, tidak boleh. Tapi diberikan kepada orang-orang miskin di kota itu juga. Baru kalau kemudian kelebihan umpamanya baru ke tempat yang lain. Nah, di sini hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Walafzul Bukhari, ini lafaz Imam Bukhari. Lengkapnya disebutkan Nabi ketika mengutus Mu'adz, innaka taqdumu ala qaum ahli kitab. Nabi mengatakan, ini memberikan nasihat, memberikan pembukaan dulu kepada orang yang akan berdakwah, diberikan pembekalan. Bagaimana keadaan yang mengetahui keadaan orang yang mau didakwahi. Demikian juga punya ilmu. Engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab di Yaman. Sebutkan di situ orang-orang Yahudi. Juga disebutkan di situ orang-orang Nasrani di Yaman. Engkau akan mendatangi orang-orang ahli kitab. Faliyakun awalu matatuhum, maka pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka ilahi padanya ibadatullah, ibadah kepada Allah. Ini pertama dakwah adalah tauhid. Fa idza arafullah, kalau mereka sudah mengenal Allah, fa'akhbirum, maka kabarkan mereka anallah qad farada 'alaihim khamsa shalawat. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Ini kewajiban kedua yang harus disampaikan. Biyaumihim wa lailatihim, di siang hari mereka dan malam hari mereka. Kemudian apa? Fa idza fa'alu, apabila mereka melakukan fa'akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka anallah qad farada 'alaihim, Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Biamwalihim, di harta-harta mereka. Tuqadu min aghniyahim wa turadu fi fuqarahim. Ini yang ketiga. Ya, diambil dari orang kaya mereka, kembalikan kepada orang miskin mereka. Fa idza ata'uka, apabila mereka taat kepada engkau, fakhudh minhum, maka ambillah dari mereka. Wa tawaqqa, dan hati-hatilah engkau waraima amwalin nas, harta-harta berharga manusia. Jadi kalau sudah dikeluarkan zakatnya, tidak boleh diganggu hartanya itu sudah. Ya, itu hati-hati doa orang yang dizalimi, karena sebenarnya wattaqi da'watal mazlum. Ya, ini. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Ya, ini pembukaan saja. Barang siapa yang dia itu mengingkari wajibnya zakat, maka dia kafir. Yang mengingkari wajibnya zakat, maka dia adalah kafir. Karena termasuk perkara ma'lum minad din bi darurah, perkara yang harus diketahui secara darurat. Mesti tidak ada orang yang bodoh masalah ini. Dalilnya demikian juga Al-Qur'an, demikian juga hadis, wa atu zakah, dan bayar zakat. Dalam Al-Qur'an banyak. Demikian juga hadis dari kita baca, demikian juga ijma' kaum muslimin. Barang siapa yang dia itu menolaknya karena bakhil, karena kikir, tidak karena menolak, maka dia fasik, ya, melakukan dosa besar. Ya, itu kesimpulan demikian. Salam di sini dulu, sudah ada.